Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanisa. Saya akan memaparkan sedikit tentang pembaharuan dunia Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah pembaharuan dunia Islam, di mana periode Islam terhitung setelah 1800 Masehi hingga hari saat ini disebut periode Islam modern. Periode Islam modern merupakan zaman kebangkitan Islam karena pada periode pertengahan Islam mengalami kemunduran baik bidang pendidikan, politik, perdagangan, kebudayaan, dan teknologi, sehingga hal itu lah yang membuat umat Islam dikatakan tertinggi jika dibandingkan dengan peradaban yang ada di dunia barat. Salah satu adalah ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 Masehi, yang telah mampu membuka mata dunia Islam. Kaum muslim di Turki dan di Mesir di dunia di mana tempat lahirnya peradaban manusia jauh sebelum manusia mengenal sejarah tertulis sudah merasakan kemunduran dan kelemahan umat Islam pada saat itu. Ditambah lagi Mesir dikuasai oleh Napoleon dimulai dari tahun 1798 sampai 1801 Masehi, yang meninggalkan pengaruh besar bagi bangsa Mesir, seperti dua set alat pencetak bahasa Arab dan Latin. Selain itu, dibandingkan sebuah lembaga yang berdirinya sebuah pendidikan, yaitu Institut Dicte, yang di dalamnya terdapat 4 bidang pengetahuan yang terbesar, meliputi ilmu pasti, ilmu alam, ekonomi, politik, dan seni sastra. Dari institut inilah terjadi sentuhan peradaban dan agama yang pertama kali bangsa Mesir persatuan dan berkontak langsung dengan bangsa Eropa. Institut Dicte juga dilengkapi dengan peralatan modern saat ini. Perkembangan Islam justru terbalik, sehingga masa modern disebut juga dengan masa pembaharuan. Masa di mana umat Islam ingin belajar dari kemajuan dan kecanggihan teknologi dari bangsa Barat. Umat Islam tertinggi jauh dengan di belakang peradaban Barat. Dengan demikian munculnya apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Para pembuka Islam kembali mengeluarkan pemikiran bagaimana cara membuat umat Islam kembali maju. Para tokoh pembaharuan Islam berusaha menggerakkan umat Islam untuk memperbaharui kehidupan serta mendorong umat Islam mengusir dominasi kekuasaan bangsa Barat di negara-negara Islam. Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam pembaharuan dunia Islam, yaitu 1. Jamaluddin Al-Afghani, 2. Muhammad Abdul dan Muhammad Rashid, 3. Toha Usain, 4. Syahid Qutb, 5. Sir Syahid Ahmad Khan, dan ke-6 Kiai Ahmad Dahlan. Dan saya akan menjelaskan apa itu pengertian gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan adalah gerakan yang mempertujuan untuk mengembalikan kemuliaan agama Islam agar sesuai dengan hadis dan sunnah yang bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerakan pembaharuan disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan informasi, yaitu gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dalam perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Adapun ciri-ciri gerakan pembaharuan, yang pertama, kepercayaan yang kuat bahwa masyarakat harus ditaati atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi. 2. Menolak kebudayaan Barat meskipun ada yang mau menerima kemajuan-kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Ingin mengembalikan kemuliaan dan kejayaan umat Islam di semua bidang, baik dalam bidang sosial, politik, keagamaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Tujuan gerakan pembaharuan, yang pertama, purifikasi ajaran Islam, yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi, karena saat sekarang banyak sekali berbagai pelanggaran terhadap agama. 2.
menjawab tantangan zaman. Islam meyakini sebagai agama universal, yaitu agama yang di dalamnya terkandung berbagai konsep tertentu dan pedoman bagi segala aspek kehidupan umat manusia, sekaligus bahwa Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun faktor-faktor pendorong pembaharuan Islam, yang pertama, kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Dua, gerakan sistem sosial yang bertumpuk pada kepastian dan sosialisme. Tiga, gaya hidup elit sekuler di negara-negara. Empat, pencarian keamanan psikologi di antara kaum pendatang baru di daerah perkotaan. Adapun faktor-faktor pendorong gerakan pembaharuan, yang pertama, tingkat ekonominya semakin buruk. Dua, rendahnya tingkat pendidikan warga masyarakat. Tiga, ketidaksejahteraan pemikiran antara organisasi Islam. Empat, gaya hidup Barat yang mulai menjelajah di negara-negara Islam. Lima, adanya berbagai budaya yang menyimpan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Enam, membagikan kembali umat Islam dari keperosotan yang amat parah. 7. Hasrat yang memperoleh kekuasaan di antara kelompok tertentu yang mengatasi nama Islam. Itulah paparan materi yang saya sampaikan kepada kalian, yaitu pembaharuan dunia Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan ucap, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.